Ya, jadi kalau ada jadwal penerbangan, ada extra flight dan sebagainya, ATC harus diberitahu. Dan selain surat dari pemberitahuan dari kita yang merupakan tembusan, maka airline juga wajib memberitahukan kepada ATC bahwa dia punya hak untuk terbang pada hari itu sesuai dengan izin yang diberikan oleh pemerintah. Oke. Nah, untuk yang kasus Minggu 28 Desember, apa yang menjadi dasar bagi ATC memberikan izin terbang bagi AirAsia yang Anda sebut ini sebagai extra flight karena di luar jadwal yang semestinya dari 4 hari ini? Ya, kami sedang meneliti sebab-sebabnya terjadi seperti itu. Karena bisa terjadi, sesuai aturan, mestinya ATC mempunyai jadwal berdasarkan izin rute yang diberikan oleh pemerintah. Tetapi di sana ada slot yang dialokasikan untuk Indonesia AirAsia tiap hari ada. Nah, ini yang harus kita teliti. Apakah mereka teman-teman di lapangan itu tahu kalau sudah ada jadwal itu, artinya suratnya itu sudah nyampe, atau bagaimana? Ini yang harus diteliti. Oke Pak, artinya makanya kami sedang melakukan penelitian. Iya Pak Joko, artinya ini bisa sangat riskan sekali. Ini baru satu maskapai, bisa jadi maskapai-maskapai lain juga ada hal yang serupa. Dan ATC tidak tahu kalau ternyata mereka hanya punya slot 4 hari begitu Pak. Untuk extra flight kan harusnya komunikasi langsung dengan Kemenhub. Iya, harus. Dan semua airline sudah tahu tentang prosedur itu. Tapi faktanya kalau masih ada yang tahu, seperti ini. Apa kemungkinan yang terjadi? Kesalahan di mana kemungkinan? Kemungkinannya adalah teman airline-nya memang sengaja. Itu adalah kemungkinan yang paling mudah. Ada kesan bahwa ini menyalahkan saja kepada airlines-nya. Bukankah itu pengawasannya juga harus dari Kementerian Perhubungannya, Pak? Pengawasan juga diberikan. Pengawasan kita lakukan terus. Karena mekanisme flight approval, mekanisme usul perubahan jadwal penerbangan itu biasa dilakukan. Teman-teman airline sudah melakukan. Bahkan Indonesia AirAsia pun pernah melakukan hal yang sama. Cuman yang saya tidak tahu adalah kenapa sekarang dia tidak melakukan itu. Gitu. Oke, baik. Sebentar ditahan Pak Joko Muryatmojo. Saya mau ke Pak Kapten Sarjono Joni. Cap, apa tanggapan Anda mengenai penjelasan dari Pak Dirjen ini bahwa memang tidak mungkin sebuah maskapai terbang bisa tanpa izin, tapi faktanya hari Minggu AirAsia bisa terbang di luar jadwal yang seharusnya. Iya. Ya, kalau untuk saya pribadi, memang tidak mungkin sebuah maskapai itu bisa melakukan sebuah penerbangan pada suatu rute tanpa mengantongi atau memiliki izin yang diperlukan. Tetapi ini kan saat ini sudah ada statement resmi loh dari Pak Joko selaku pelaksana Direktur Jenderal Kementerian Perhubungan yang mengatakan bahwa penerbangan pada hari Minggu itu tidak memiliki izin. Nah, sekarang sudah bukan tugas kita lagi untuk membahas itu, tetapi menjadi tugas dari AirAsia untuk menjawab. Karena ini permasalahannya kan hitam putih. Ada izin atau tidak ada izin. Kalau ada izin, kok bisa Kementerian Perhubungan bilang tidak ada izin? Tetapi, kalau tidak ada izin, ini adalah pelanggaran yang serius. Oke, Cap. Tidak hanya kepada keselamatan penerbangan, tapi juga ini security breach. Oke, Kapten Sarjono, apakah mungkin, ini Anda selaku pilot ya, pernah atau tidak Anda berada di kasus yang sama, misalnya maskapai yang Anda naungi ini punya jadwal 4 hari, tapi kemudian terbang di hari yang tidak ada dalam jadwal, tapi dapat izin. Ada nggak mengalami hal seperti itu? Memungkinkan atau tidak menurut Anda? Kalau pilot kan tidak ngurusi flight approval ataupun izin, itu diurus oleh maskapai. Pilot hanya melakukan tugas terbang sesuai dengan tugas yang diberikan oleh maskapai tempat dia bekerja. Tetapi biasanya di masa-masa peak season ketika ada perubahan penerbangan, maka pihak maskapai akan mengurus yang namanya flight approval sebagai bentuk izin harian atau satu flight untuk melakukan penerbangan tersebut.
Oke, Anda kan sebagai mantan Direktur Utama Merpati Nusantara Airlines mungkin juga punya pengalaman seperti ini meminta extra flight, approval untuk izin tambahan jadwal. Apakah mungkin dilakukan jika Kementerian Perhubungan tidak memberi izin, tapi ATC mengizinkan? Ada nggak kasus seperti itu, Cap? Tidak mungkin yang namanya flight approval atau izin rute atau izin penerbangan itu memang menjadi salah satu dokumen yang harus disubmit. Sementara ATC pasti mengetahui bahwa ada schedule penerbangan untuk pesawat-pesawat tersebut. Mengutip saja bahwa kalau penerbangan Surabaya-Singapura ini dinyatakan tidak memiliki izin, bagaimana mungkin pihak ATC Singapura bisa menerima pesawat tersebut untuk mendarat atau memasuki wilayah udara mereka? Pastikan ini sudah sesuai dengan flight plan dan ini pasti diketahui. Tidak mungkin tidak diketahui. Nah, flight plan ini Kementerian Perhubungan mengetahui nggak flight plan ini? Harusnya. Idealnya tahu apa tidak? Flight plan ini sifatnya lokal. Dia disubmit di ATC, terus kemudian dikoordinasikan oleh ATC ke bandara-bandara lain yang akan dilalui oleh pesawat tersebut. Sifatnya koordinasi. Tidak harus untuk langsung diketahui oleh pihak Kementerian Perhubungan di Jakarta. Oke, baik. Pak Joko, ini dikatakan tadi bahwa tidak mungkin sebenarnya bisa dapat flight approval jika memang tidak diajukan extra flightnya. Nah, ini kembali lagi pertanyaannya. Ini saya masih juga belum bisa menerima, Pak Joko. Apa mungkin sebuah maskapai bisa melakukan penerbangan tanpa izin dari Kementerian Perhubungan, khususnya Dirjen Hubungan Udara ini? Ya. Kalau airline-nya itu konsisten dengan aturan, mestinya tidak. Karena setiap penerbangan harus ada izin rutenya atau flight approval. Kalau dia tidak mempunyai flight approval, maka begitu dia terbang diidentifikasi oleh ATC kita tidak ada flight approval, maka kita akan ada intercept dari militer karena itu pelanggaran ruang udara. Ya. Jadi tidak mungkin. Artinya tidak mungkin tidak ada izin begitu kan? Tidak mungkin tidak ada izin. Harus mempunyai izin. Apakah itu flight approval, apakah itu izin rute. Kalau izin rute itu berlaku satu season, yaitu summer atau winter. Kalau flight approval berlaku untuk satu flight. Tidak mungkin tidak ada izin, tapi faktanya AirAsia bisa terbang. Apakah memang ada terjadi miss di sini? Tidak tercermati, tidak terawasi, tidak terkontrol gitu. Ya, itulah yang harus dicari sekarang. Yang kita harus cari, karena identifikasi awal kelihatannya ada bahwa izin rute ada untuk 1246, tapi dia terbang di 1357, dan ketika dia terbang 157 dia mendapatkan clearance dari ATC Surabaya karena berdasarkan persetujuan slot yang seharusnya tidak dipakai untuk implementasi, karena itu adalah rencana. Oke, nah unit Anda di bandara terkait hal ini sudah melakukan investigasi apa yang menyebabkan ini terjadi, Pak Joko? Ini yang sedang kita lakukan. Saya tidak bisa menjawab dari awal karena sedang dilakukan investigasi tadi. Oke, kemudian untuk sanksi, apakah memang harus ada pencabutan rute penerbangan dari Surabaya ke Singapura bagi maskapai yang berkaitan ini? Ya, di dalam peraturan Menteri nomor 25 tahun 2008 ada aturan. Kalau airline tidak terbang dari rute yang telah diberikan selama periode tertentu, maka rute itu akan dicabut. Bukan cuma dibekukan, dicabut. Jadi itu suatu hal yang biasa. Saya mau ke Kapten Sarjono. Cap, saya juga membaca ini surat terbuka yang Anda sampaikan. Ada yang menarik perhatian saya di sini. Anda mengatakan bahwa penerbangan AirAsia di hari Minggu pasti ada izinnya. Itu kan musim liburan, kalaupun tidak berjadwal pasti ada flight approval untuk extra flight. Anda melihatnya seperti apa di sini sampai mengeluarkan pernyataan ini, Cap Sarjono? Ya, sebenarnya yang mendorong pernyataan itu adalah simpang siurnya informasi tentang kejadian ini. Seharusnya kita memiliki simpati yang lebih besar kepada keluarga yang masih menunggu kepastian. Proses evakuasi sedang berjalan, penyebab-penyebab kecelakaan sedang diselidiki. Saya cuma menghimbau bahwa kita bersabar untuk tidak jump to conclusion
atau menyalahkan pihak-pihak yang belum tentu melakukan kesalahan. Dalam hal ini pendapat umum sudah mengarah pada bahwa kejadian ini akibat kesalahan AirAsia atau kesalahan pilot karena tidak melakukan briefing